Hai, jumpa lagi dengan Auto Gebet. Episode kali ini istimewa sekali. Ini adalah kesempatan berharga pertama kali Bro Eko Endarto sharing pengalaman bagaimana mengkombinasikan garis kuning dengan indikator technical analysis Ichimoku. Ini menjadi sharing yang sangat interesting karena ternyata dari beberapa kali eksperimen akhirnya dapat formulanya bahwa Ichimoku itu bisa menjadi sebuah sinyal untuk entry lebih awal. Nah, Bro Eko Endarto ini, dan Bro Eko sudah sharing ada 2 tulisan yang berkisah tentang Ichimoku. Nah ini juga nih, bukan harta karun dengan kekuatan garis kuning. Indikator Ichimoku seperti ini. Ada banyak saham yang di-share, beberapa ada Antam, kemudian sebelumnya lagi yang di-share ada WSBP, TTRA. Baik, mari kita simak bagaimana sharing pengalaman Bro Eko Endarto sampai menemukan Ichimoku dan bagaimana cara pakai Ichimoku. Next. Ya nih, Bro Eko, apa kabar? Yes, apa kabar? Baik toh. Thank you. Kemarin artikelnya bagus sekali tuh di Gebet Saham ya, yang tentang harta karun terpendam. Nah itu kan kita bisa lihat sendiri ya, udah sekarang udah terbukti naiknya udah banyak banget tuh saham-saham yang direkomend sama, ya bukan rekomend ya, maksudnya sebagai contoh kasus dari Bro Eko tuh. Nah itu kalau boleh tahu nih lebih detailnya, itu lebih jelasnya gimana nih Bro? Coba ceritain untuk cara Bro untuk men-screening saham-saham tersebut. Oke, sebenarnya pengalaman itu berasal dari beberapa kali gagal. Ya, jadi nggak mungkin lah kita melakukan sesuatu tanpa kegagalan. Jadi beberapa kali gagal, beberapa kali coba, nggak pernah berhasil. Kemudian ya berhasil juga, tapi kebanyakan gagalnya. Kemudian dapat dari Bro Gebet tentang garis kuning. Oke, garis kuning sangat menarik. Bisa mendapatkan insight baru menurut saya. Dan yang paling penting adalah mudah. Ya, memilihnya mudah. Jadi kita memilih garis kuningnya bagaimana, gerakannya seperti apa, kita udah bisa menyimpulkan. Ini kita nggak bicara benar salah ya. Menurut saya udah menyimpulkan bahwa ini adalah saham yang bisa kita pilih. Ini saham yang kemungkinan ke depan akan baik. Oke. Nah, cuman saya melihat sering terjadi garis kuning itu belum bisa sebagai leader indikator. Jadi agak terlambat dikit nih. Ya, jadi harus dia agak naik tinggi baru kita berani ngambil keputusan. Jadi istilahnya agak terlambat sedikit gitu ya. Jadi ketika dia naik sedikit kita nggak berani ngambil. Kenapa? Bisa jadi besok turun lagi. Nah, saya mencari-cari lagi nih apa yang mendukungnya. Bukan berarti garis kuning jelek, tapi perlu data lagi memperkuat. Karena saya tahu bahwa garis kuning bagus, cuman saya perlu memperkuat lagi nih apa membuat saya berani masuk. Nah, saya belajar juga sedikit lah tentang teknikal, dan kebetulan karena ada satu universitas dan diminta mengajar tentang teknikal analisis, jadi saya bisa ngumpulin nih beberapa materi teknikal yang menurut saya langsung bisa aplikatif. Nah, kebanyakan teknikal analisis itu hanya bicara satu indikator. Jadi misalnya moving average, moving average saja ya. Tidak bicara mengenai tren, tidak bicara mengenai momentum dan sebagainya. Nah, ada juga misalnya momentum nggak bicara momentum aja, nggak bicara mengenai moving average. Ya, ada yang mendekati mungkin MACD, tapi MACD juga tidak ada cloud-nya. Artinya kita nggak bisa melihat ini posisi mana sekarang. Nah, saya dapat yang namanya Ichimoku. Ya, Ichimoku itu adalah salah satu teknik analisis yang menggabungkan beberapa indikator. Ya, dan saya nggak bilang itu paling sempurna, tapi saya belajar satu-satu, saya kumpulin lagi indikator-indikator cocok. Ya lebih baik saya coba pelajari Ichimoku aja. Kenapa? Karena jadi semuanya.
Nah, saya gunakanlah Ichimoku sebagai salah satu pelengkap dari garis kuning. Ya. Dan puji Tuhan sih beberapa kali cocok. Beberapa kali memberikan hasil yang positif. Saya tulis di di GB Saham. Kalau nggak salah yang pertama itu saya Antam, terus Antam ya, kalau saya. Antam, betul. Antam sama apa saya lupa. Terus kedua saya tulis tentang CTRA sama WSBP. Oke. Dan terakhir ya saya cuma ngomong ke Bro Gebet, jadi percaya apa enggak sih terserah Anda gitu ya. Saya cuma cerita ke Bro Gebet, bro ini kayaknya SMRA ini nih, kenapa garis kuningnya udah gerak mau naik, ya, dan Ichimoku-nya memperlihatkan bahwa ini waktunya untuk masuk. Dan percaya enggak, Bro Gebet sebagai saksinya sih, besoknya itu luar biasa naiknya. Walaupun saya nggak bilang bahwa itu yang terbaik, tapi minimal beberapa kali kita coba berhasil. Nah, jadi saya ingin bagi teman-teman gimana sih lihat atau menggabungkan antara ya garis kuning dengan si Ichimoku. Nah, mungkin kita coba dulu dengan yang mau coba apa, Mas Anto? Mau coba yang cara kemarin, Antam misalnya? Iya, boleh. Coba yang Antam itu. Nah, ini menarik nih, Bro Eko ya. Jadi untuk Ichimoku ini kan memang dia itu bisa lengkap ya, jadi ada support resisten, ada momentum seperti tadi dibahas sudah langsung, dan ada cloud ya untuk trend line-nya ya. Yes, nah, betul. Menarik sekali, boleh tuh dijelasin sedikit lagi lebih detailnya tuh, Bro Eko, silakan. Oke, saya langsung ke sharing aja ya, share gambar ya, biar lebih enak silakan. Ya. Nah, ini misalnya. Nah, saya kebetulan pakainya chart Nexus. Jadi teman-teman kalau pakai yang lain sih hampir sama mestinya ya. Nah, sebentar, saya hilangin dulu. Sebentar ya. Saya coba hilangin dulu yang nggak perlu. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini Ichimoku, teman-teman ya. Nah, intinya adalah terdapat 5 garis. Saya nggak hafal nama-nama garisnya, dan saya nggak peduli juga nama-namanya apa. Tapi yang penting adalah, ini garis pertama yang di atas, garis kedua, 3, 4, dan 5 yang hijau. Saya ulangi ya, ini garis cloud 1 dan 2, saya menyebutnya sebagai garis cloud. Namanya agak Jepang, saya nggak hafal itu, jadi teman-teman bisa baca sendiri nanti. Terus, ini garis biru dan garis merah, ini saya menyebutnya sebagai garis moving average. Karena fungsinya sama dengan moving average. Dan ini adalah garis lagging. Nah, ini adalah garis yang menggambarkan ya kegiatan ataupun gerakan harga saham 26 hari sebelumnya atau sebulan sebelumnya. Nah, itulah kenapa saya sebut bahwa Ichimoku ini cukup lengkap. Kenapa? Karena dalam satu indikator kita punya hampir semua alat. Ada cloud-nya, ada moving average-nya, dan ada lagging-nya atau historical-nya. Ya, nah itulah kenapa saya menggunakan ini. Biasanya saya mencampurnya dengan RSI sama momentum. Ya, sebagai memperlihatkan untuk melihat kalau dia terjadi yang namanya pembalikan atau reversal, ya. Dan juga untuk melihat apakah dia sudah overbuy atau over, itu saya tambahin. Oke. Nah, katakanlah kita sebentar, kita lihat kemarin, ini misalnya ya, SMRA saja yang paling mendekati kemarin. Oke. Nah, ini kondisi ketika saya ngomong sama Bro Gebet pada waktu itu ya. Pada waktu itu, kalau nggak salah hari Kamis, ya, kita posisi di sini. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat, pertama adalah posisi SMRA sedang bergerak naik. Dia memang berada di posisi bearish. Artinya apa? Kalau sekarang bearish, berarti berikutnya akan bullish. Logikanya seperti itu aja. Kalau kita bicara technical, gampang. Kalau habis bearish pasti bullish, habis bullish pasti bearish. Sehingga kalau kita di posisi bullish, siap-siap dia akan turun. Tapi kalau Anda lihat posisinya bearish, maka bersiaplah dia akan naik.
Oke, nah saya lebih suka melihat dia ketika bearish karena masih ada kemungkinan dia naik. Tapi ketika posisi bullish, saya biasanya agak tidak begitu suka. Ya, nah katakan kemarin dia posisi di sini, berarti dia di bearish, ya. Dan kemudian kenapa saya menyarankan ke Bro GP adalah pertama garis kuningnya kemarin sudah mulai bergerak naik. Oke, tapi memang kalau secara garis kuning tidak langsung kita bilang bahwa dia akan terus naik. Nah, makanya saya masuk ke Ichimoku. Terus saya lihat titik kedua adalah ya merah dan hijaunya sudah berpotongan pada waktu kemarin. Ya, ini kan moving average. Ini yang lebih panjang waktunya, yang hijau, sedangkan yang merah lebih pendek waktunya. Ya, secara teknikal pendek memotong yang panjang dari bawah ke atas, berarti posisi untuk masuk. Golden Cross ya. Ya, udah masuk yang namanya Golden Cross. Terus kedua, leggingnya, nah ini juga memotong dari bawah ke atas. Nah, kenapa dia paling bagus adalah pertama, secara teori Ichimoku, ya harusnya kita ambil posisi beli adalah ketika apa? Pertama, ketika legging memotong price-nya dari bawah ke atas. Itu pertama. Oke. Kedua, kalaupun dia nggak memotong di price, memotong juga di garis merahnya. Boleh ambil. Oke. Atau memotong juga di garis birunya. Boleh ambil. Oke. Nah, ini dia tiga-tiganya motong. Teman-teman lihat ya. Price berpotongan. Oke. Terus moving average-nya pun berpotongan. Ditambah dengan terjadi golden cross di sini. Oke. Makanya saya bilang ambil. Dan ternyata memang satu hari itu dia naik 17%. Ya. Ya. Nah, ini saya katakan saya selalu menggabungkannya dengan RSI. Kalau teman-teman mau ngambil, ini bukan saham yang jangka panjang. Ya, walaupun mungkin saya sebagai financial planner ngomong saham itu jangka panjang ya, tapi ini contoh-contoh saham yang bisa Anda gunakan untuk seminggu, 2 minggu. Bahkan saya katakan sih, ini bukan saham yang digunakan jangka panjang. Saya biasanya menggunakan maksimal 10%, bro. 10% saya lepas, 10% saya lepas. Maka saya Antam udah nggak megang lagi, maka saya nggak lihat lagi harganya. Oke. Citra, saya juga nggak lihat lagi. Karena masing-masing saya udah dapat 10%. Nah, 10% tercapai hanya tercapai dalam waktu 3 hari. Nah, ini pun Sumarekon misalnya ya, sekarang saya nggak akan ngambil lagi. Kenapa? Karena pertama, dia udah terlalu tinggi. Kedua, di RSI memperlihatkan dia udah oversold. Ya, oversold. Walaupun secara momentum, dia masih mungkin naik lagi. Jadi kalau emang teman-teman mau coba, ya, secara Ichimoku dia masih mungkin naik. Oke. Terus secara momentum dia belum terlihat bahwa akan terjadi reversal. Dan merah dan birunya masih pemotongan. Berarti ada mungkin dia naik. Tapi kalau saya pribadi sudah cukup. Cukup. Dia tidak akan, gambar saya ya, dia nggak akan terus naik. Ini Sumarekon. Terus ketika bicara Pakuwon kemarin, ya, karena kan yang kalau Citra sama udah agak lama ya. Kalau Pakuwon sebentar. Nah, ini Pakuwon juga 2 hari ya, teman-teman bisa lihat. Sama keputusannya apa? Pertama dia udah motong. Kedua, dia motong price, motong garis hijau, motong garis merah. Sehari itu Anda lihat naiknya luar biasa. Oke, tapi sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman ya. Kalau memang nggak cocok jangan. Tapi salah satu caranya untuk melihat melihat Ichimoku adalah seperti itu. Jadi dia udah motong nih di price-nya, memotong juga garis biru dan garis merah. Dan posisi Pakuwon sedang bergerak dari bearish menuju bullish. Oke, berarti dia masih akan bisa naik terus. Nah, ini juga sama. Kalau Anda lihat, merah masih di atas biru. Berarti masih ada kemungkinan naik.
Oke, ini juga masih terus naik. Dia belum mencapai yang namanya oversold, overbuy, masih mungkin naik. Nah, kalau disuruh pilih Sumarekon sama Pakuwon, saya masih pilih Pakuwon nih. Pakuwon. Oke, tapi ini sorry ini bukan rekomendasi ya, tapi Pakuwon lebih memperlihatkan ke depan dia masih bisa naik dibandingkan Sumarekon. Nah, saya buka Sumarekon lagi ya. Nah, bisa lihat teman-teman ya, sama-sama motong, tapi merah birunya sudah menempel nih. Bisa jadi dia naik atau bisa jadi dia akan turun ke bawah. Ya, sehingga kalau suruh milih, saya lebih memilih ini saya teruskan ya dibandingkan memilih ini. Tapi ini tergantung teman-teman, karena sebenarnya dari cloud pun dia masih bisa naik karena dia masih di posisi bearish dan akan terus naik. Nah, seperti itu Bro Anto, cara cara gampangnya bicara mengenai Ichimoku. Teorinya teman-teman bisa baca di internet ya, banyak banget teorinya. Nama-namanya pun banyak, jadi saya nggak akan hafal nama-nama Jepangnya, tapi saya penggunaannya caranya seperti itu. Iya, jadi menarik nih Bro Eko. Jadi Ichimoku ini bisa memberikan indikator untuk saham-saham yang ya jangka pendek ya, mungkin dalam beberapa hari atau minggu itu sudah dapat hasilnya begitu ya. Yap, betul. Dan bagusnya lagi sebagai pelengkap garis kuning adalah kita tahu kapan harus masuk. Di sini ya, menurut saya kapan kita harus masuk. Dan sebenarnya kalau mau digabungkan lagi dengan garis kuning dan juga digabungkan dengan saham blue chip, Anda tinggal lihat nih, kalau posisinya masih di atas ini, ya, dan asingnya masih terus masuk, maka kemungkinan dia akan terus naik. Kalau di gambar blue chip ya. Cuman kalau saham-saham yang nggak blue chip, nah, saya sih lebih suka biasanya melihat ketika dia posisi bearish, karena dia akan naik. Nah, maka saya bilang, di artikel saya di di Gebet, saya tulis, ini harta terpendam, karena memang tidak dilirik semua orang, tidak dilihat semua orang, tapi kita bisa mendapatkan manfaat dari itu, gitu. Iya. Iya, pas saat ini kan ini ya, pas lagi orang heboh BBRI, ICBP seperti itu. Ternyata saham-saham ini malah memberikan gain yang cukup gede gitu. Iya, kenapa saya pakai di sini kemarin nggak ikut-ikutan, memang mungkin agak rugi saya nggak ikut BBRI ya. Tapi kalau saya dari Ichimoku, dia belum terlihat bahwa harus masuk. Mungkin alat lain bisa, tapi si Ichimoku belum, sehingga saya nggak ikut. Gitu ya? Belum terlihat. Belum terlihat bahwa dia harus masuk. Nah, sehingga saya nggak berani untuk masuk. Saya belum sehingga saya nggak ambil keputusan di situ, gitu loh. Nah, makanya saya bilang juga di tulisan kemarin, mungkin ini tidak bisa mendeteksi ketika pasar lagi normal. Ketika pasar udah mulai normal lagi, mungkin teman-teman bisa gunakan Ichimoku sebagai pelengkap yang paling bagus untuk si garis kuning. Ya, karena menurut saya pribadi, BBRI kemarin udah nggak normal sekali ketika dia udah sampai 2100. Secara fundamental udah parah banget itu, udah nggak mungkin lah terjadi seperti itu. BMRI, BBRI, BNI di harga itu udah nggak mungkin. Istilahnya tutup mata pun pasti untung. Ya, sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada iya benar, sebenarnya menurutku nggak ada experience-nya. Nah, kalau saya sih trading bukan hanya sekedar untung, tapi kalau bisa kita dapat experience-nya. Pemilihannya, mencari sesuatu yang nggak terlihat, ya, bisa bisa sebagai leader di kita sendiri. Nah, saya lebih ke situ biasanya. Kemarin ketika saya ngomong sama Bro Gobet, posisi kita di sini nih. Ya, dari turun dia mulai naik, ya kan, di sini nih posisinya. Maka saya anjurkan ke Bro Gobet, ini mungkin bisa naik. Kenapa saya nggak berani nulis di Gebet saham, karena resikonya cukup besar nih, karena saya juga masih coba-coba. Nah, ketika di posisi di sini, ya,
Bisa saya katakan, pertama dia di bawah, kedua dia mulai naik lagi nih nilai terendahnya. Ya, maka saya bisa katakan ini sedang berubah nih kemungkinan sahamnya. Maka saya cocokkan dengan Ichimoku. Ternyata posisinya pas. Ya, yang leggingnya sudah memotong harga dan garis-garis merah dan biru atau garis moving average. Dan moving average pun di hari itu juga sudah berpotongan. Sehingga saya ngambil keputusan ini kayaknya cocok untuk diambil. Nah, itu juga terjadi di Aneka Tambang, terjadi juga di Citra, terjadi juga di WSBB. Jadi teman-teman kalau mau coba lihat aja itu saran saya. Nah, seperti itu, Bro. Ininya gambar grafiknya ya? bisa agak panjang, Bro. Coba dilihat di ini multi years-nya. Apa? Oh, years-nya. Di multi years ini kan kita kan melihat yang multi ya. 1 tahun ya. Multi. Coba, ini polanya sedang akumulasi atau sedang distribusi. Oh iya, nah ini memang coba diganti ke 2 tahun, Bro. Itu di 2 tahun ya? Di icon ya. Dan memang tadi tahun. isinya dari Bro Eko emang bener banget. Garis kuning itu terlambatnya itu kerasa. Jadi seperti posisi SMRA ini sekarang ini kan sinyal kalau hanya pakai garis kuning aja, ini kan sinyal bagusnya kan baru muncul nih. Early trend lah ya. Nah, tapi kan naiknya ya dia sebenarnya pas barengan. Artinya kenaikan yang di garis kuningnya naik, harga juga naik. Artinya ini kenaikan harga yang bukan jebakan Batman lah, ibaratnya begitu. Nah, cuman kan kita ketinggalan nih momentumnya kan. Nah, betul. Dan metodenya Ichimoku ini jadi interesting juga nih. Artinya kan garis kuningnya sedang akumulasi itu sebetulnya dan tidak kemana-mana kan. Dia pelaku pasarnya kan tidak keluar, dia tidak jatuh dan sebagainya. Oke, kalau yang seperti Antam waktu pas pertama dulu boleh lihat juga, Bro. Coba ya. Atau mungkin nanti juga CTRA juga bisa dibuka. Oke. Yang kemarin agak tinggi naiknya CTRA atau yang Pewon ya kayaknya ya. Smarekon ya, CTRA juga lumayan. Oke, coba. Ini CTRA. Coba Antam ya? Ya, Antam 2 tahun. Di zoom di 1 tahun atau 2 tahun coba tadi sama ada pola Ichimoku-nya, Bro. Ada. Sebentar. Ada. Ichimoku-nya ya. Kan kalau case-nya garis kuning Antam ini kan dia sebetulnya akumulasi tapi kan tidak seheboh yang tadi. Dia agak landai. Nah, artinya untuk yang agak landai juga sepertinya berlaku juga nih. Jadi Ichimoku ini sepertinya dia bisa untuk exit dan entry-nya di sini. Iya. Nah, Ichimoku saya ngambil pas posisi ini, Mas. Bro. Oh, sudah di dalam cloud ya? Ini juga dipotong kan di sini. Nah, di sini kan hampir 2 minggu lalu lebih kurang ya kalau Antam ya. Iya. Ya. Oke. Nah, Antam tuh hampir 2 minggu lalu lebih kurang. Nah, Oke. Sini. Oke. Ini dia Lagi, potong. Bro. Di sini dia potong. Ya kan dia potong di atas. Ini udah di atas harga di atas garis moving average dan kemudian dia motong di sini. Dari bawah ke atas. Betul. Di sini juga kebetulan dia potong. Makanya saya berani ambil keputusan kemungkinan dia akan naik. Ternyata dia menaik. Ini contoh saham yang ini loh ya, saham yang seperti itu. Berarti kalau sudah keluar dari cloud itu baru jualnya ya? Gimana maaf? Keluar dari cloud baru dijual? Oh, nggak harus. Oh ya. Kalau saya lihat di perpotongannya. Nah, cloud ini hanya memperlihatkan posisi dia, apakah dia sedang bullish atau bearish. Kalau dia berada di bawah cloud, berarti dia sedang bearish. Oke, tapi kan bukan berarti bearish nggak mungkin naik kan? Maksud saya posisi sedang bearish, tapi kan dalam posisi bearish itu bisa naik, bisa turun dia.
Nah, dan kalau di sini berarti dia posisinya udah bullish. Karena dia menembus memotong cloud ya, bro. Ya, betul. Nah, biasanya ini contoh ini saya akan nambahkan dengan yang namanya RSI. RSI tadi, oke. Nah, betul. Ya? Nah, wah di itu sini akan saatnya kelihatan. exit itu berarti ya. Nah, Overbought. karena dia udah mendekati apa namanya? Ya, overbuy. Ya. Saya udah lepas ini sih, saya udah lepas dua hari lalu. Nah, Wah. seperti itu. Ini saya yang awam technical ini mulai on fire ini, bro. Ternyata nggak susah dah. Boleh ngecek dua lagi nggak? Apa tuh? Oke. Yang baru apa ini? Kita coba aja baru. Mau baru apa yang kemarin? Ini, sebentar. Yang kemarin dulu CTRA tadi, sama satu lagi CTRA. ini case yang beda nih. Kalau CTRA apa yang tadi ditujukan contohnya itu kan yang sedang akumulasi WSBP. ya. Nah, CTRA, WSBP. MAPI itu sedang distribusi berat, bro. Turun ya, oke. CTRA Mati dulu ya. dong. CTRA. Garis kuningnya Ini juga. CTRA. Bentar ya. Nah, posisi di sini memang tidak tidak sesempurna yang sebelumnya ya. Nah, ketika dia posisi di sini, oke, berarti udah memotong semua garis. Ini pun memotong. Merah masih di atas, makanya saya masih berani posisinya ambil. Itu pun tapi saya dilepas. Lihat garis kuningnya, bro. CTRA. Garis kuningnya sebentar ya. Garis kuning, sebentar ya bro. CTRA. Clear ya? Yes, always kita lihat pola besarnya dulu. Oke. 2 tahun, setahun nggak mungkin 2 tahun nih, karena bukan saham ini, bukan saham apa namanya. Nah ini setahun ini. Coba kalau tadi 2 tahun, 3 tahun kayaknya dia masih distribusi ya. Nah, ini malah 2 contoh ini malah. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat di sini sebetulnya kan ini garis kuning kan sinyalnya ini tidak entry nih. Ini kan kalau dimaknainya kan ini pelaku pasar itu mulai bulan April 2020 itu kan dia mulai jualan itu sebetulnya. Ya. Nah, dan dalam rangka dia mau jualan, nah itu memang biasanya selalu disertai harga akan naik. Nah, sebetulnya ini persis, bro. Ini adalah case. Kenapa CTRA dan MAPI ini berarti dua case ini mirip. Nah, karena ini adalah untuk menjawab kalau kita sudah punya portfolio, kita kan sudah punya posisi, kita entry itu kan pada saat dia akumulasi. Yes, nah, betul. Ketika kita sudah menikmati akumulasi, harga sudah naik, kemudian kan garis kuningnya itu bisa berbalik turun. Nah, garis kuning berbalik turun itu biasanya harga masih bakal naik. Nah, ini persis seperti CTRA. Nanti kita lihat MAPI juga kayak begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau hold, itu seberapa lama hold? Kita kan sebenarnya perlu data pembanding ini, mungkin indikator pembanding. Kalau melihat seperti ini kuningnya, saya sebetulnya kuningnya aja itu saya udah cemas itu. Saya mending udah lepas aja sekarang. Tapi coba kalau kita lihat Ichimoku-nya. Saya udah lepas. Lepas, bro. Ah, ya benar, berarti cemas juga kan? Oh iya benar. Coba Ichimoku-nya coba lihat. Kalau di Ichimoku sebetulnya masih ada harapan naik. Ichimoku. Makanya soalnya tadi aturannya kan apakah tadi dapat 10% kita lepas atau belum 10% tapi Ichimoku bilang lepas. Nah. Ini CTRA kan? CTRA. Ya. Nah, kalau Ichimoku-nya ya, dia masih ada kemungkinan naik. Oke? Masih terbuka untuk naik. Karena dia belum tinggi banget tuh. Nah, makanya lihat RSI. Kalau RSI kan nggak di Ichimoku, bro. Oh iya. Nah, RSI kan lain lagi. Nah, makanya RSI-nya sudah tinggi, makanya saya lepas. Oke, paham. Ya, terima kasih, bro. Karena RSI tinggi, dan saya lepas. Bukan karena, kalau di sini masih longgar nih. Ya, masih longgar. Masih mungkin dia akan naik lagi. Tapi RSI menggambarkan dia sudah terlalu tinggi.
Ya mungkin ini kita bicara mengenai salah satu cara untuk saham-saham jangka nggak terlalu panjang ya. Yes. Iya, pendek ini malah. Mingguan atau hari atau mingguan lah lebih kurang. Iya. Yes. Nah, Oke. Jadi kalau teman-teman, kalau misalnya mau jangka panjang kan pegang aja BRI udah tutup mata lah, ya. Nah tapi kalau keluar masuk mungkin ini sedikit bisa sebagai salah satu cara, tapi juga tidak yang harian. Saya nggak bisa yang harian, tapi ya 2-3 hari atau 5 hari mungkin masih bisa lah. Oke bro, terima kasih bro. Tambah terakhir bro, MAPI bro. MAPI ini contoh yang distribusinya parah. Jatuh MAPI ya? terjun bebas dia. Ya, Jadi Oke, coba MAPI ya, sebentar. coba garis kuningnya dulu bro. Garis kuning MAPI. Karena Ya. tadinya saya mikir-mikir kenapa ya kok asing kok dia mendadak jual besar-besaran itu MAPI. Apa dia mikir segala produk branded itu menjadi di new normal nggak laku atau gimana gitu. Ini multi years, yes. Yes. Berapa tahun? Sudah, Oh, itu 3 tahun data ya? aja yang di asingnya Pak. Oh, asing, maaf. Nih. Oh, oke. Nah, ceritanya begitu. Pas pandemi aja dia masih optimis itu pelaku pasar. Tapi malah selepas pandemi dia sudah nggak optimis itu. Nah itu harga kan naik turun terus, tapi dia sebenarnya jualan itu ngabisin barang. Nah di sini sebetulnya, nah ini kalau saya mau exit, misalnya saya sudah punya posisi, nah itu kan naiknya kan istimewa itu. Yes, betul. Nah, coba kita lihat sinyalnya ini. Bukunya nih, MAPI. Oke. Kalau dari Ichimokunya, ya, sebenarnya ini masih cukup bagus untuk dipegang. Belum ada tanda-tanda dia akan turun. Karena dia lagi bullish-bullishnya nih, bro. Oke, belum ada tanda-tanda turun. Ya. Nah, dia juga belum mencapai yang namanya overbuy. Kasus ini hampir sama seperti kasusnya Mayora sebenarnya. Kalau teman-teman lihat tadi ada Mayora seperti ini. Nah, ini masih belum masih belum overbuy, berarti masih boleh naik. Nah, saya biasanya menambah dengan yang namanya momentum. Bentar. Momentum. Yang persen itu bukan di atas itu. Ini nih, tengah, ya. Tengah-tengah. Iya. Nah, saya sih nggak pakai persen, saya pakai biasa aja. Nah, momentum, ya. Nah, di sini biasanya teorinya adalah ketika harga bergerak naik, tapi posisi ininya berbalik, maka menggambarkan bahwa saham akan reversal. Oke. Ini dia mulai berbalik nih. Berarti bentar lagi mestinya dia akan melakukan yang namanya reversal. Kapan reversalnya? Ketika garis hijau memotong yang biru. Teorinya seperti itu ya, teori ya. Nah, jadi di momentumnya ketika hijau potong yang biru, maka disitulah dia reversal harganya. Maka kalau teman-teman nanti mau megang ini, bersiap-siap, ini udah mau reversal nih. Ya, berarti udah mau distribusi nih. Distribusinya udah jalan terus nih, Mas. Jual, berarti udah mulai reversal. Oke, ini pasti akan masih beberapa kali naik lagi. Kemungkinan dia akan terus turun. Nah, kapan turunnya? Bisa jadi karena ini birunya naik atau ininya turun, maka itu waktunya dia harus dilepas. Teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya punya pegang hari ini, MAPI sudah saya lepas. Kenapa? Karena dia menggambarkan sebentar lagi akan reversal. Saya nggak nunggu dia putus. Kenapa? Karena sering terjadi putus harga udah sangat turun. Ya, karena yang main di sana, main di pasar itu bukan cuma kita ya. Ada orang lebih pintar-pintar lagi gitu loh. Jadi saya nggak bilang bahwa saya pintar, tapi saya usahakan ketika disiplin aja. Menurut saya seperti ini ya saya lepas. Dia naik lagi ya sudah. Bukan ini saya, bukan hak rezeki saya lah seperti itu. Kayak sekarang Citra naik terus, BTN naik terus.
Sumarekon naik terus ya bukan rezeki saya, gitu aja. Wah, yes, exactly bro, itu memang sama itu dan ini tuh sebenarnya banyak nih antrian pertanyaan ini. Nanti mau nanya, tadi Mayora udah BTPS kayak gimana, BRPT, semua yang bagus-bagus itu pengen tahu, tapi kayaknya coba ya, barangkali semoga kita bisa ada kesempatan lagi gitu untuk ya ini, ya artinya kan banyak yang bisa menenangkan lah untuk tahu kita hotel seberapa lama, sudah saatnya lepas atau enggak. Ya semoga ada kesempatan lagi lah bro, ini bisa bercerita sip. lebih detail begini. Ya kalau ada kesempatan yang lebih longgar gitu, kita bisa mainkan banyak gitu kan ya, tunjukin ini, tunjukin itu. Semoga masih berkenan ya bro ya. Kasus-kasus. Siap. Bagus banget nih ya. Terima kasih banget. Oke. Nah ini apa namanya? Ini tadi saya lihat nih, kalau mau nyoba-nyoba, saya nggak tahu juga oke apa enggak. Ini Kompas saham 100 yang nggak akan dilihat orang. Hah? Kompas 100 nggak? Kompas 100? Coba lihat. Okay. Saya kan berdasarkan Kompas 100 juga. Saya pasti lihat Kompas 100 dulu. Kita lihat dulu garis kuningnya ya. Sebentar. Garis kuningnya sebentar. Ya. Saya juga baru aja mau buka garis kuningnya. SPTO ya. Ya. Oke. Ini saham yang nggak dilihat orang mungkin. Ya. Saya ngelihatnya pertama dia di sini. Kedua dia di sini. Ketiga walaupun datar, tapi di sini loh. Tetap ada akumulasi dia naik. Apa namanya? Akumulasi belinya, ya kan bro? Ya. Walaupun kecil-kecil ya, tapi ini saham bukan saham bagus, saya nggak tahu nih. Volumenya kecil banget, saya belum pernah nyoba malah. Tapi kalau dilihat dari Ichimoku-nya, nah, oke, kemudian belum ke 1 tahun coba bro. Oke. Ya. Oke. Nah, yuk, gimana bro? Ya. Ini termasuk yang garis kuning nggak kemana-mana, kriterianya tuh itu. Garis kuning nggak kemana-mana. Ya, tapi kan terus naik kan? Dari sini, yes, ke sini, bener kan? Ke sini, yes, ke sini, bener ya? Yes, terus naik. Yes. Intinya sih sebenarnya menurut saya pasar sedang akumulasi, walaupun tidak di jumlah yang besar-besar banget. Betul. Bener ya? Nah, di Ichimoku, nah di sini, harusnya besok adalah hari yang terbaik untuk kita ambil. Pertama dia motong ke sini, kedua motong di sini. Tunggu, belum muncul nih. Iya, belum muncul. Sorry. Iya, nanti diulang. Nah, sudah? Belum. Sudah belum? Sekarang sudah. Sudah ya. Nah, RSI dia masih di bawah. Oke. Momentum ya naik dan dia mulai turun. Berarti apa mau berubah apa namanya? Belum turun. Berarti masih ada kemungkinan dia akan terus naik. Ya. Hijau sebentar ya. Tapi ini ya, hijau mulai akan memotong. Moving average juga sudah mulai potong. Kalau besok naik harusnya dia akan bergerak naik. Secara Ichimoku ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa kita coba besok gimana, dia naik apa enggak. Tapi bukan jangka pendek ya, juga panjang ya. Ini jangka pendek aja. Itu pertama. Terus kedua, tadi saya lihat juga, nah ini lagi menarik juga Demas nih. Iya, itu masuk dalam ini yang akumulasi besar pada periode asing masuk. Betul. Nah, ini kita lihat apakah dia naik terus apa enggak. Nah, kalau ini sih Bro Anto juga tahu nih secara teknikal pasti naik ya, karena udah empat apa namanya, bukan lagi 3 wide, udah 4 wide ya. 4 wide shoulder. 4 wide shoulders. Oke. Terus dari sisi ini bentar lagi dia motong nih. Kalau besok naik lagi, dia motong, maka kemungkinan akan naik. Ini juga mendekati terpotong. Oke. Nah, bisa jadi ini juga salah satu saham yang terpendam belum digarap. Masih mungkin dia bisa naik. Cuman agak hati-hati dengan di sini. Iya, RSI. Ininya RSI-nya sudah over buy. Kita lihat rata-rata aja. Kalau rata-rata masih segini, agak berbahaya juga sebenarnya. Ya, tapi ya
kalau dari sisi Ichimoku-nya masih memungkinkan dia untuk naik. Tinggal lihat besok bagaimana. Oke. Yes, Menarik. Tadi saya termasuk yang saya pribadi juga ngelihat garis kuningnya Demas ini, akumulasi. Nah, ya ini. Kemudian kan untuk memantapkan ini, kata Ichimoku ini bisa memberikan tambahan. Ya, tambahan PD lah misalnya. Jadi besok ada 2, yaitu lihat SPTO sama Dimas nih. Dimas, ya. Nah, itu yang saya nyebutnya sebagai harta terpendam, nggak ada yang lihat kan? Kalau saya ini ibaratnya berandai-andai tadi ya, kan tadi kata Bro Eko kan juga ada beberapa gambar Ichimoku yang lebih baik yang satu dibanding yang lain. Nah, yang ini juga saya melihat sepertinya Demas ini akan lebih beraksi ketimbang SPTO dari sisi karena dia tadi dia itu ada banyak akumulasi ini, jumlah anomali transaksinya besar, borongnya besar. Nah, ya secara volume lebih inilah besar memang. Ya. Oke. Mari Bro, kita besok kita cermati nih. Siap. Langsung install Chat Nexus aja Bro Gebet. Wah, baik. Ini coba nanti mohon petunjuknya ya. Iya, betul. Mohon petunjuknya Bro Eko. Saya pribadi sebagai yang baru lihat, baru paham begini, nggak ngerti TA, sangat mendorong untuk ingin tahu lebih banyak. Sama ya. Oke, Bro Anto katanya besok mau coba pakai Ichimoku ya. Iya. Harus dong. Menurut saya itu yang paling relatif lengkap ya, udah disiapin orang maksudnya. Kita nggak usah buat sendiri. Bye, thank you. Yo, Banto. Thank you. Wow, jurus Ichimoku looks very simple dan sangat promising sekali. Terima kasih Bro Eko sudah berkenan berbagi pengalamannya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi investor sebagai tambahan tools untuk memantapkan keputusan investasi kita. Stay tune untuk episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.